Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 4. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar mengenai menjelaskan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian kita akan belajar mengenai menjelaskan nilai penting persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Udin menemukan poster yang menarik perhatiannya pagi itu. Poster yang hanya bertuliskan Indonesia Hebat itu ia dapatkan dari sebuah surat kabar di rumahnya. Ia membawa poster tersebut ke sekolah. Ia ingin tahu tanggapan teman-temannya terhadap poster itu. Bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Pesan apa yang kamu pahami dari poster tersebut? Menurutmu, apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Setujukah kamu dengan isi pesan poster tersebut? Mengapa? Ya. Udin mendengar banyak tanggapan dari teman-temannya tentang pesan dari poster yang ia bawa pagi ini. Menurutnya, ia merasa bahwa pesan poster itu sangat bagus. Bangsa Indonesia memang harus berbangga dengan prestasi yang dimiliki dan yang telah dicapai selama ini. Indonesia memang hebat. Baca dan simaklah bacaan berikut ini yang menjelaskan beberapa alasan kita harus bangga menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization atau FAO 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Dari angka ini, hanya sekitar 10% yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh,
tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris di Indonesia semuanya berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan, seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Dari bacaan, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu, carilah informasi penting dari paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu dalam tabel. Ya, paragraf pertama, pikiran utamanya, letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Informasi pentingnya yang pertama, Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Yang ketiga, beragam produk unggulan perikanan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Paragraf kedua, pikiran utamanya, selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Informasi pentingnya yang pertama, Indonesia sejak dahulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Yang kedua, peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak di luar negeri. Yang ketiga, potensi maritim dan agraris di Indonesia berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kemudian paragraf 3, pikiran utamanya, sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Informasi penting yang pertama, jaringan komunikasi telah dibangun sehingga dapat menjangkau wilayah terpencil di Indonesia. Yang kedua, jaringan komunikasi memudahkan berbagai transaksi ekonomi. Yang ketiga, jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa. Selanjutnya, paragraf 4, pikiran utamanya, sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Informasi pentingnya yang pertama, pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Yang kedua, pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik. Yang ketiga,
pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik. Berdasarkan tabel, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakanlah kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri, dan tuliskan kesimpulanmu dengan rapi. Nah, berikut ini adalah contoh kesimpulan. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan sebuah negara agraris. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi yang terdapat di Indonesia, terutama yang merupakan akibat dari kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris. Informasi dapat kalian peroleh dari internet, koran, atau majalah. Buatlah dalam selembar kertas gambar A4 dan tulislah dengan rapi informasi yang diperoleh. Berikut ini adalah contohnya disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama sektor, kemudian tabel dahulu kala, dan perbedaannya pada tabel saat ini. Yang pertama kita akan membahas dari sektor ekonomi. Zaman dahulu kala, bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan bangsa lain, sehingga ekonomi masyarakat tidak bisa berkembang dengan baik. Bahkan hampir semua sumber daya alam yang ada dieksploitir oleh para penjajah. Saat ini, Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Kemudian sektor sistem komunikasi. Pada zaman dulu, selain dengan bahasa, komunikasi dapat dilakukan dengan tanda-tanda seperti asap, api, bunyi-bunyian, dan cahaya. Saat ini, penggunaan handphone telah menyebar sampai ke pelosok desa. Hal ini mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Berikutnya dari sektor sistem transportasi. Sistem transportasi zaman dulu kala masih menggunakan peralatan sederhana yang masih menggunakan angin, tenaga hewan maupun tenaga manusia. Saat ini dengan dibangunnya terminal-terminal, pelabuhan, salah satunya terminal Teluk Lamong yang merupakan terminal semi-otomatis dan ramah lingkungan. Alat-alat baik di sektor maritim dan agraris banyak menggunakan listrik dan bersifat otomatis. Selanjutnya kita akan mendengarkan percakapan Lani dan temannya. Lani berkata, "Negara kita memang hebat ya, Din. Semua yang diperlukan oleh warga negaranya ada." Udin berkata, "Aku setuju dengan Mulan, negara kita punya segalanya. Maka tidak heran sedari dulu banyak bangsa ingin memanfaatkan dan mengambil kekayaan bangsa kita ya." Lani berkata, "Betul, Din. Beruntung sekali para pemimpin bangsa kita menyadari hal itu. Mereka bersepakat untuk melindungi bangsa kita dari segala macam perpecahan. Mereka meyakinkan seluruh warga negara bahwa semua kekayaan alam dan kegiatan ekonomi di Indonesia ini harus memberikan manfaat kepada seluruh warga negara." Udin berkata, "Wah, hebat sekali kamu. Dari mana kamu tahu itu semua, Lan?" Lani berkata, "Baca dong, nih ada artikelnya." Nah, selanjutnya kita akan membaca artikel berjudul Wawasan Nusantara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikeliling oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya.
Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN mengenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bersama bangsa. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya pengembangan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan artikel tersebut, simpulkanlah 3 hal penting yang kamu pahami tentang bacaan tersebut. Ya, kesimpulannya, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, carilah gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi masyarakat dalam lingkup Kepulauan Nusantara di koran, majalah, atau internet. Gambar-gambar tersebut dapat pula tentang perdagangan atau pendistribusian komoditas perdagangan yang dilakukan antar daerah di Indonesia, ataupun kegiatan ekspor yang dilakukan oleh suatu daerah. Tempelkan gambar-gambar tersebut di sehelai kertas karton ukuran A3 dan berilah penjelasan mengenai kegiatan ekonomi yang tengah terjadi dalam gambar tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh kegiatan ekonomi distribusi. Keterangannya, distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kemudian, kegiatan distribusi meliputi perdagangan, pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya hingga barang atau jasa tersebut sampai pada konsumen.
Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah manfaat kesatuan ekonomi bagi masyarakat di suatu daerah? Iya, manfaat kesatuan ekonomi bagi suatu daerah antara lain yang pertama, keperluan hidup sehari-hari tersedia merata di seluruh wilayah tanah air, dan yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi serasi dan seimbang di seluruh daerah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika tidak ada kesatuan ekonomi? Ya, jika tidak ada kesatuan ekonomi, antara lain keperluan hidup sehari-hari tidak tersedia secara merata dan tingkat perkembangan ekonomi kurang serasi dan seimbang. Kemudian, kamu akan menjawab pertanyaan lagi mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Ya, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang nomor 2, manfaat ekonomi seperti apakah yang diperoleh bangsa Indonesia karena pengaruh letak geografisnya? Ya, manfaat ekonomi letak geografis Indonesia antara lain adalah dapat menambah devisa negara, dapat dijadikan sebagai pusat perekonomian di antara 2 samudera dan 2 benua, dapat dijadikan sebagai jalur perdagangan dunia, dapat mengembangkan pariwisata lebih lanjut dalam kancah dunia dan menjadikan beberapa tempat di wilayah Indonesia sebagai destinasi pariwisata utama, contohnya adalah Bali. Pertanyaan ketiga, bagaimana caramu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan antara teman satu sekolah yang memiliki perbedaan latar belakang ekonomi? Ya, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dapat dilakukan dengan saling tolong-menolong, bergotong royong, saling membantu teman yang berbeda latar belakang ekonomi. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana penjelasanmu tentang perkembangan teknologi transportasi saat ini dibandingkan dengan zaman dahulu? Ya, perkembangan teknologi transportasi saat ini jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman dahulu. Perkembangan pemikiran manusia modern ini memungkinkan untuk menciptakan alat-alat canggih yang dapat mempermudah transportasi masyarakat. Ya, demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.